Irma, CEO cantik muda, dikhianati oleh calon suaminya sendiri. Ia terlalu percaya pada pria itu, hingga pada suatu ketika aset atas nama Irma berubah menjadi atas nama calon suaminya. Dan di saat itulah CEO itu dipecat dengan tidak hormat oleh calon suaminya sendiri, hingga jatuh miskin. Tak disangka takdirnya diselamatkan oleh seorang op, yang dulu ia hina habis-habisan. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Irma adalah sosok CEO muda yang menjadi panutan di dunia bisnis. Di usia 28 tahun, ia sudah berhasil membangun perusahaan rintisan yang kini menjadi salah satu pemain besar di industri teknologi. Wajahnya cantik, karismatik, rambut panjangnya selalu tersisir rapi, dan tutur katanya tegas namun elegan. Di balik semua kesuksesan itu, Irma hanyalah seorang wanita yang mendambakan cinta yang tulus. Setahun terakhir, ia menjalin hubungan dengan Reno, seorang pria tampan, berwibawa, dan pandai merayu. Reno selalu berhasil membuat Irma tersenyum, hadir di saat-saat ia lelah setelah rapat panjang, dan menjadi sosok yang membuat Irma merasa aman. Reno kerap berkata, "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Irma. Biarkan aku yang menjagamu." Kalimat itu selalu membuat hati Irma luluh. Suatu sore, Reno datang ke kantor Irma membawa setumpuk dokumen. "Sayang, ini hanya berkas-berkas formalitas," katanya sambil tersenyum menawan. "Aku ingin membantu mengelola sebagian aset perusahaanmu agar kamu tidak terlalu lelah. Kamu tinggal tanda tangan saja. Nanti aku urus semua birokrasinya." Irma, yang tengah sibuk mempersiapkan presentasi untuk investor, hanya melirik sekilas. Ia percaya penuh pada Reno. Baginya, cinta berarti kepercayaan, dan ia ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar mempercayai pria itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena lelah, ia menandatangani setiap halaman dokumen itu tanpa membaca detail. Reno tersenyum puas, lalu meraih tangan Irma dan menciumnya. "Kamu memang luar biasa. Aku beruntung memilikimu," bisiknya lembut. Malam itu, Irma pulang ke apartemennya dengan perasaan tenang. Ia memandang cincin pertunangan di jarinya dan membayangkan masa depan indah yang akan mereka jalani bersama. Di pikirannya, Reno adalah pasangan yang tepat, pendukung, pelindung, dan calon ayah yang baik bagi anak-anak mereka kelak. Namun, di balik senyum manis Reno, ada ambisi yang tak pernah Irma sadari. Reno sebenarnya sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, menguasai seluruh aset Irma. Dokumen yang tadi ia tanda tangani bukan hanya formalitas biasa, tetapi perjanjian pengalihan saham dan aset perusahaan ke atas nama Reno. Di hari itu, Irma tidak merasa ada yang janggal. Ia bahkan merasa lega karena ada seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya di tengah kerasnya dunia bisnis. Baginya, cinta adalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar tanpa harus waspada. Tanpa disadari, hari itu adalah awal dari titik balik hidupnya. Tanda tangan yang ia goreskan dengan penuh cinta justru akan menjadi kunci jatuhnya dirinya sendiri. Tapi malam itu, Irma masih tersenyum bahagia, tidak tahu bahwa badai besar sudah menunggu di depan mata. Pagi itu, Irma menerima panggilan dari kantor notaris langganannya. "Ibu Irma, ada hal penting yang perlu Anda ketahui terkait dokumen yang ditandatangani minggu lalu," kata suara di ujung telepon dengan nada formal. Irma sedikit heran, tetapi tidak merasa curiga. Ia mengira hanya ada beberapa administrasi tambahan yang harus diselesaikan. Dengan mengenakan blazer putih dan rok pensil favoritnya, Irma melangkah masuk ke ruang notaris dengan percaya diri. Sejak dulu, ia selalu datang ke tempat ini untuk mengurus berbagai dokumen perusahaan. Notaris menyambutnya dengan ekspresi canggung, seolah ada kabar yang tidak mudah untuk disampaikan. "Ibu Irma," ujar sang notaris dengan hati-hati, "saya hanya ingin memastikan Anda sepenuhnya memahami konsekuensi dokumen yang Anda tanda tangani. Berdasarkan akta ini, seluruh aset perusahaan, termasuk saham mayoritas, kantor pusat, bahkan rumah dan kendaraan pribadi Anda, sudah resmi dialihkan menjadi atas nama Tuan Reno." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar siang bolong.
Irma merasa dunia berhenti berputar. Ia mengambil berkas itu dengan tangan gemetar, membaca ulang setiap pasal. Matanya melebar, bibirnya bergetar. Tidak mungkin, ini pasti salah, gumamnya pelan. Namun notaris hanya menggeleng. Dokumen ini sah secara hukum, Bu. Ada tanda tangan Anda di setiap halaman, lengkap dengan materai. Semua proses sudah sesuai prosedur. Irma terduduk lemas di kursi, pandangannya kosong. Ia ingat bagaimana Reno dengan lembut memintanya tanda tangan minggu lalu. Ingatan itu sekarang terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun, perusahaan, rumah, aset pribadi, hilang dalam sekejap hanya karena satu keputusan gegabah. Dengan langkah gontai, Irma meninggalkan kantor notaris. Udara siang itu terasa pengap. Jalanan tampak berputar di matanya. Di parkiran, ia bersandar pada mobilnya dan menangis terisak. Orang-orang yang lewat sempat melirik, tetapi Irma tidak peduli. Ia mencoba menelepon Reno. Nada sambung masuk, tapi tidak diangkat. Berkali-kali ia coba, tetap tak ada jawaban. Perasaannya semakin tidak enak. Akhirnya ia memutuskan untuk langsung mendatangi kantor pusat perusahaannya untuk mencari penjelasan. Namun setibanya di sana, ia disambut pemandangan yang membuat hatinya semakin hancur. Di depan pintu masuk, dua satpam berdiri menghadang. "Maaf, Bu Irma," kata salah satu satpam dengan raut wajah tak enak. "Atas perintah direksi baru, Anda tidak diizinkan masuk." "Direksi baru?" Irma terkejut. "Saya ini CEO di sini." Satpam itu menunduk, memberikan surat keputusan pergantian jabatan. Nama CEO kini tercetak jelas, Reno Pratama. Surat itu jatuh dari tangan Irma. Lututnya lemas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya seperti dunia runtuh menimpa dirinya. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya, jabatan, perusahaan, bahkan harga dirinya. Dengan langkah terseok, Irma meninggalkan gedung yang dulu ia bangun dengan keringat dan air mata. Orang-orang di lobi hanya bisa memandangnya dengan tatapan campur aduk. Ada yang iba, ada yang mencibir, dan ada pula yang tersenyum sinis melihat sang CEO jatuh dari singgasananya. Hari itu, langit terasa lebih kelam bagi Irma. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Irma masih berdiri di depan lobi kantor dengan wajah pucat ketika deru mesin mobil mewah terdengar mendekat. Dari mobil itu keluar Reno, pria yang selama ini ia cintai dan percayai sepenuh hati. Reno tampak rapi dengan jas mahalnya, tersenyum tipis seolah tidak terjadi apa-apa. Di sampingnya, seorang pria berjas hitam membawa tas kerja, pengacara pribadi Reno. "Irma," sapa Reno dengan suara datar. "Kamu seharusnya sudah menerima surat keputusan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjabat sebagai CEO." Irma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Reno, apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan ini? Perusahaan ini kita bangun bersama. Aku mempercayaimu." Suaranya pecah, hampir berteriak. Pengacara Reno maju selangkah, menyodorkan map hitam. "Ibu Irma, sesuai pasal dalam akta yang Anda tanda tangani, seluruh hak kepemilikan telah dialihkan kepada klien kami. Anda tidak lagi memiliki kewenangan di perusahaan ini. Mohon segera mengosongkan ruangan dan menyerahkan akses." Irma merasa dadanya sesak. Matanya mencari jawaban dari wajah Reno, berharap pria itu akan tertawa dan mengatakan ini semua hanya salah paham. Namun yang ia lihat hanyalah tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Kenapa, Reno? Bukankah kita akan menikah bulan depan?" seru Irma, air mata mengalir di pipinya. Reno tersenyum sinis. "Itu sebelum aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu terlalu keras pada bawahanmu, terlalu ambisius. Perusahaan ini butuh pemimpin baru. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milikku." Kata-kata itu menghantam Irma seperti palu godam. Ia teringat semua malam panjang di mana ia bekerja lembur, semua kesempatan kencan yang ia batalkan demi menyiapkan presentasi, semua keputusannya yang tegas demi menjaga perusahaan tetap hidup. Dan kini, semua itu direnggut orang yang paling ia percaya.
Suasana lobi mendadak hening. Para karyawan mulai berkerumun, sebagian menahan napas, sebagian lagi saling berbisik. Ada wajah-wajah yang terlihat puas melihat sang CEO jatuh. Mereka yang pernah dimarahi Irma, kini tersenyum tipis, seolah menikmati drama yang sedang terjadi. Tiba-tiba salah satu karyawan bertepuk tangan pelan, disusul beberapa lainnya yang bersorak. Akhirnya si ratu perfeksionis jatuh juga, bisik seorang staf dengan nada mengejek. Irma merasakan seluruh harga dirinya hancur berkeping-keping. Tangannya mengepal, tetapi ia tak sanggup melawan. Surat keputusan di tangannya terasa seperti vonis mati. Dengan suara serak, ia berkata, "Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, Reno, kamu sudah menghancurkan bukan hanya hidupku, tapi juga hatiku." Ia berjalan keluar dengan kepala tegak, meski air mata terus mengalir. Setiap langkah terasa berat, seakan meninggalkan seluruh kehidupannya di belakang. Begitu sampai di luar gedung, ia tak sanggup lagi menahan tangis. Di parkiran yang sepi, ia menangis sejadi-jadinya, tubuhnya gemetar, pundaknya terguncang. Hari itu, Irma tidak hanya kehilangan jabatannya, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada cinta. Reno bukan lagi calon suami yang ia cintai, ia kini menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Dan luka itu akan menjadi awal dari perjalanan panjangnya untuk bangkit kembali. Hari-hari setelah pemecatannya menjadi mimpi buruk bagi Irma. Surat-surat penagihan mulai berdatangan, dan satu persatu asetnya disita karena seluruh dokumen kepemilikan sudah resmi atas nama Reno. Rumah mewah yang dulu ia bangun dengan penuh kebanggaan kini menjadi milik orang lain. Mobil sport kesayangannya diambil dari garasi. Bahkan kartu kredit pribadinya diblokir karena semua rekening perusahaan dan rekening pribadi digabungkan atas nama Reno. Irma hanya punya sisa tabungan yang ia simpan di rekening kecil yang jarang digunakan. Dengan uang itu, ia terpaksa mencari tempat tinggal baru. Dari CEO yang terbiasa tinggal di penthouse mewah di pusat kota, kini ia harus rela tinggal di sebuah kos sederhana di gang sempit pinggiran kota. Kamar kos itu hanya berukuran 3x3 meter, dengan dinding catnya mulai mengelupas. Di sudut kamar hanya ada satu kasur tipis, kipas angin tua yang berderit setiap berputar, dan meja kecil dari kayu lapuk. Saat pertama kali memasuki kamar itu, Irma terdiam lama, menatap ruangan kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Malam pertamanya di sana terasa begitu panjang. Suara motor lalu lalang dari gang, tangis bayi dari kamar sebelah, dan suara televisi dari pemilik kos yang keras membuat Irma tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya, dan menangis diam-diam. "Hanya ini yang tersisa dari hidupku," bisiknya pada diri sendiri. Pagi hari berikutnya, ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Tidak ada lagi sarapan yang disiapkan asisten rumah tangga. Ia membeli nasi bungkus di warung dekat kos dengan uang receh. Tidak ada lagi mobil pribadi atau sopir yang siap mengantar. Ia berjalan kaki atau naik angkot untuk pergi kemana-mana. Irma merasakan tatapan heran dari beberapa orang sekitar kos. Mereka tak percaya melihat seorang wanita secantik dan berpenampilan rapi tinggal di tempat seperti itu. Namun Irma tidak peduli. Harga dirinya sudah hancur. Yang ia butuhkan hanya bertahan hidup. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain, tapi namanya sudah jelek di kalangan pengusaha. Berita tentang CEO yang dipecat karena salah urus sudah menyebar luas di media bisnis. Banyak yang menolak CV-nya bahkan sebelum wawancara. Hari-hari Irma terasa berat. Tabungannya semakin menipis. Setiap malam ia menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Rasa marah pada Reno bercampur dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri karena terlalu percaya. Namun di balik penderitaan itu, ada percikan kecil di dalam hati Irma. Untuk pertama kalinya, ia merasakan seperti apa hidup orang biasa, sesuatu yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Ia mulai mengerti bagaimana rasanya berjuang setiap hari, bagaimana rasanya takut kehabisan uang, bagaimana rasanya dipandang rendah. Dan di titik terendah hidupnya inilah, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang dulu ia anggap remeh, seseorang yang tanpa ia duga akan menjadi penyelamatnya. Pagi itu,
Irma memutuskan untuk keluar mencari pekerjaan. Tabungannya tinggal cukup untuk 1 bulan ke depan. Dan ia tahu ia harus segera menemukan cara bertahan hidup. Dengan kemeja sederhana dan rok lama yang sudah mulai pudar warnanya, ia melangkah keluar dari kos. Wajahnya yang dulu selalu berseri kini tampak lelah. Mata panda mulai terlihat akibat terlalu sering menangis. Ia mendatangi sebuah pusat perbelanjaan yang membuka lowongan kasir dan resepsionis. Sambil menunggu wawancara, Irma duduk di kursi panjang dekat lobi. Saat itulah ia mendengar suara yang begitu familiar. "Ibu." Mbak Irma." Irma menoleh, dan betapa terkejutnya ia melihat sosok Bima, OB yang dulu bekerja di perusahaannya. Bima masih mengenakan seragam abu-abu dengan sepatu lusuh. Di tangannya ada pel dan ember. Tatapan matanya penuh rasa tidak percaya. "Bima?" Suara Irma pelan, seolah tak yakin. "Iya, Mbak." "Astaga, saya hampir tidak mengenali Mbak." "Kok, Mbak di sini?" "Bukannya, Bima terdiam, tak berani melanjutkan kalimat. Irma tersenyum pahit. "Bukannya masih jadi CEO?" "Ya, itu dulu, Bim. Sekarang semua sudah hilang." Bima menatap Irma lama. Ia ingat betul bagaimana dulu Irma sering memarahinya hanya karena hal kecil. Lantai kurang bersih, meja tidak rapi. Namun alih-alih merasa puas melihat Irma jatuh, hatinya justru diliputi iba. "Mbak, maaf kalau saya lancang. Tapi, kalau Mbak butuh bantuan, saya bisa carikan kerja di sini. Manajer saya lagi butuh orang untuk bagian administrasi gudang. Gajinya memang tidak seberapa, tapi lumayan buat mulai lagi." Irma tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Kamu mau membantu aku? Padahal dulu aku..." Bima tersenyum kecil. "Mbak, dulu memang Mbak sering marahin saya. Tapi saya tahu Mbak cuma ingin semuanya sempurna. Saya nggak dendam. Hidup ini berputar, kan? Siapa tahu saya bisa bantu Mbak balik berdiri." Air mata Irma akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya, ia merasakan uluran tangan tulus dari seseorang yang dulu ia remehkan. "Terima kasih, Bim," ucap Irma lirih. Aku benar-benar butuh teman sekarang." Hari itu, Bima mengenalkan Irma kepada manajer gudang. Awalnya manajer ragu menerima Irma karena latar belakangnya yang heboh di media. Tetapi setelah melihat tekad Irma dan mendengar rekomendasi jujur dari Bima, ia akhirnya diberi kesempatan untuk bekerja. Meski posisinya jauh dari gemerlap dunia CEO, Irma menerimanya dengan lapang dada. Ia bekerja menginput data barang, mencatat keluar masuk stok, dan membantu menata gudang. Bima sering diam-diam mengajarinya cara kerja yang lebih praktis. Di sela-sela istirahat, mereka duduk di belakang gudang sambil makan bekal sederhana. Bima sering menghibur Irma dengan cerita lucu, membuat Irma kembali tertawa untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya. Dalam hati Irma berkata, "Mungkin inilah alasannya aku harus jatuh, agar aku belajar arti ketulusan." Pertemuan tak terduga itu menjadi awal dari hubungan baru antara Irma dan Bima, hubungan yang akan mengubah hidup keduanya. Hari-hari Irma di gudang menjadi awal pembelajaran baru. Namun Bima tahu, Irma membutuhkan pekerjaan yang lebih layak agar bisa kembali percaya diri. Suatu sore, sepulang kerja, Bima mengajaknya berjalan kaki melewati sebuah kafe kecil di sudut kota. "Kafe ini butuh pegawai baru," kata Bima sambil menunjuk papan lowongan kerja yang tertempel di kaca. "Gajinya sedikit lebih baik dari gudang, dan suasananya juga lebih bersih. Kamu mau coba?" Irma menatap papan pengumuman itu dengan ragu. Dulu ia terbiasa memimpin puluhan karyawan, memberi arahan, bahkan menegur manajer dengan suara tegas. Kini ia harus melayani pelanggan, membersihkan meja, dan mungkin mencuci piring. Namun Bima menepuk bahunya pelan. "Mbak, semua orang punya titik balik. Enggak apa-apa mulai dari bawah lagi. Yang penting kamu tidak berhenti melangkah." Kata-kata itu menenangkan hati Irma. Ia pun melamar pekerjaan di kafe tersebut. Beberapa hari kemudian, ia diterima sebagai pramusaji paruh waktu.
Hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang menguras emosi. Irma harus belajar menyapa pelanggan dengan senyum, menghafal menu, dan membersihkan meja dengan cepat. Ada pelanggan yang cerewet, ada yang tidak sabaran. Kadang Irma merasa malu, terutama saat ada mantan kolega yang kebetulan melihatnya di kafe. Namun setiap kali rasa minder itu datang, ia selalu teringat tatapan mata Bima yang penuh keyakinan. "Biar aku yang ambil shift malam kalau kamu capek," ujar Bima suatu hari, ketika melihat Irma duduk lemas setelah bekerja seharian. Irma tersenyum samar. "Kamu nggak capek, Bim? Kamu juga kerja di gudang." "Capek sih capek," jawab Bima sambil tertawa kecil. "Tapi kalau lihat kamu bisa bertahan, rasanya capekku berkurang." Ucapan sederhana itu membuat hati Irma hangat. Ia merasa seperti punya penjaga pribadi yang selalu siap berdiri di garis depan untuk melindunginya. Bima mengajarkan banyak hal, cara mengatur pengeluaran agar tabungan bertambah, cara mencari pemasok makanan murah tapi berkualitas, bahkan cara menghadapi pelanggan yang marah dengan sabar. Perlahan, Irma mulai belajar tersenyum lagi. Malam-malam mereka habiskan dengan duduk di bangku taman dekat kos. Bima sering bercerita tentang keluarganya di desa, tentang mimpi kecilnya untuk membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Irma mendengarkan dengan seksama, merasakan ketulusan yang dulu jarang ia temui di kalangan pebisnis. "Aku dulu nggak pernah mikir soal hidup sederhana, Bim," kata Irma pada suatu malam. "Semua yang kulakukan cuma untuk memperbesar perusahaan. Tapi sekarang aku sadar, ada hal-hal kecil yang lebih penting, seperti makan bersama tanpa terburu-buru, atau punya teman yang benar-benar peduli." Bima tersenyum lebar. "Itu artinya kamu sedang sembuh, Mbak. Bukan cuma dari jatuhmu, tapi juga dari kesepianmu." Hari-hari terus bergulir. Irma yang dulu kaku kini mulai pandai bercanda dengan pelanggan. Ia bahkan mulai membantu kafe membuat ide promosi kreatif yang menarik lebih banyak pengunjung. Sedikit demi sedikit, rasa percaya dirinya kembali. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang selalu berdiri di garda terdepan. Bima, si OB yang dulu ia hina, kini menjadi teman, pelindung, sekaligus penyemangat hidupnya. Beberapa bulan bekerja di kafe membuat Irma sadar bahwa ia masih memiliki kemampuan yang berharga, keahliannya dalam manajemen bisnis dan pemasaran. Suatu malam, ketika duduk di bangku taman bersama Bima, Irma berkata pelan, "Bim, aku tidak bisa terus begini. Aku harus kembali menciptakan sesuatu. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa bangkit." Bima mengangguk. "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku ingin buka usaha catering sehat," jawab Irma, matanya berbinar. "Aku lihat tren makanan sehat sedang naik, tapi kebanyakan orang bingung mencari yang enak dan terjangkau. Kita bisa mulai kecil, dari menu sederhana. Aku akan urus strategi dan promosi. Kamu bisa bantu produksi dan pengantaran." Bima sempat ragu. "Tapi kita modalnya kecil, Mbak. Tabungan kamu tinggal berapa?" Irma tersenyum. "Cukup untuk beli peralatan dapur sederhana. Lagi pula, kita bisa memanfaatkan garasi rumah kos untuk dapur produksi." Keesokan harinya, mereka mulai bergerak. Irma menjual beberapa perhiasan terakhir yang ia miliki untuk modal. Dengan uang itu, mereka membeli kompor gas, panci besar, wadah makanan, dan bahan-bahan pertama untuk uji coba menu. Malam pertama mereka habiskan di dapur kecil, mencoba berbagai resep salad, nasi merah, dan lauk rendah kalori. Bima membantu mencuci sayuran, sementara Irma menulis takaran bumbu di buku catatan. "Kita harus pastikan semua rasanya konsisten," kata Irma serius, kembali pada sifat perfeksionisnya. Namun kali ini bukan untuk memarahi orang lain, melainkan demi kualitas produk. Setelah yakin dengan rasa, Irma mulai membuat akun media sosial untuk memasarkan catering mereka. Ia memotret makanan dengan pencahayaan sederhana namun menarik, lalu mengunggahnya dengan caption penuh semangat. "Makan sehat tak harus mahal. Pesan catering sehat harian mulai Rp25.000." Hari pertama, mereka hanya mendapat 3 pesanan. Hari kedua, naik menjadi 7. Minggu berikutnya,
Pesanan melonjak karena pelanggan merekomendasikan ke teman-teman mereka. Irma dan Bima kewalahan, tetapi juga bahagia. Pagi-pagi buta mereka sudah sibuk menyiapkan bahan, memasak, mengemas, dan mengantarkan pesanan ke pelanggan. Bima menggunakan sepeda motor tuanya untuk mengantarkan makanan, meski kadang harus kehujanan. Setiap malam, mereka menghitung hasil penjualan sambil tersenyum lega. Uang mulai mengalir, meski belum banyak. Irma merasakan kembali sensasi yang ia rindukan, membangun sesuatu dari nol, melihat usaha itu tumbuh perlahan, dan merasakan hasil kerja kerasnya. "Kamu hebat, Mbak," kata Bima suatu malam, sambil menyeka keringat. "Aku nggak nyangka usaha kita bisa jalan sejauh ini." Irma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bim, kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah. Kamu yang bikin aku berdiri lagi." Malam itu mereka berdua tertawa. Meski tubuh mereka lelah, ada rasa bangga dan bahagia yang sulit digambarkan. Untuk pertama kalinya setelah jatuh, Irma merasakan harapan yang nyata. Usaha catering sehat itu menjadi titik balik kehidupan mereka. Dari garasi kecil, mereka mulai merajut masa depan baru. Kesibukan mengurus usaha catering membuat Irma dan Bima semakin sering bersama. Pagi-pagi mereka berdua sudah ada di dapur, bekerja sama tanpa banyak bicara. Bima memotong sayuran, Irma menyiapkan bumbu, dan sesekali mereka saling tersenyum ketika tangan mereka hampir bersentuhan. Pada awalnya, Irma tidak pernah memikirkan apapun selain bertahan hidup dan membuat usaha mereka berhasil. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Bima tersenyum, ada rasa hangat di dadanya. Setiap kali Bima pulang dari mengantar pesanan dengan baju basah karena hujan, ia merasa khawatir melebihi sewajarnya. Suatu malam, setelah mereka menyelesaikan pengemasan pesanan, listrik di kos tiba-tiba padam. Gelap gulita membuat Irma sedikit panik. "Bim, kamu di mana?" Suaranya bergetar. "Aku di sini," jawab Bima tenang, lalu menyalakan senter ponselnya. Cahaya redup itu menyinari wajah Irma yang terlihat pucat. Bima menatapnya lama. "Kamu takut gelap, ya?" Irma mengangguk pelan, lalu tersenyum malu. "Dulu aku selalu tinggal di apartemen mewah. Lampunya jarang mati. Aku belum terbiasa." Tanpa berkata apa-apa, Bima duduk di lantai dekatnya. "Aku temani kamu sampai listrik nyala lagi." Malam itu mereka duduk berdampingan, hanya diterangi cahaya ponsel. Suasana yang awalnya canggung berubah menjadi hangat. Irma mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang ambisinya membangun perusahaan, tentang bagaimana ia terlalu percaya pada Reno, dan bagaimana hatinya hancur saat dikhianati. Bima mendengarkan dengan seksama, tidak memotong cerita sedikit pun. Matanya lembut, seolah berkata bahwa Irma tidak sendirian. Setelah Irma selesai, Bima berkata pelan, "Mbak, kamu memang jatuh, tapi aku lihat kamu jauh lebih kuat sekarang. Reno mungkin ambil hartamu, tapi dia nggak bisa ambil semangatmu." Kata-kata itu menembus dinding pertahanan hati Irma. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa dilihat dan dimengerti. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Bima mulai memperhatikan hal-hal kecil, memastikan Irma makan tepat waktu, memperbaiki kursi yang patah di dapur, bahkan menambahkan bunga kecil di meja kerja mereka agar suasana lebih segar. Di sisi lain, Irma mulai menatap Bima dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai OB yang dulu ia hina, melainkan sebagai pria yang penuh ketulusan dan keberanian. Suatu sore, ketika Bima pulang mengantar pesanan, Irma menyambutnya dengan secangkir teh hangat. "Terima kasih, Bim. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku," katanya. Bima tersenyum, menerima cangkir itu. "Aku cuma ingin lihat kamu bahagia, Mbak." Detik itu, Irma merasakan jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia kembali percaya bahwa cinta mungkin masih ada untuknya. Benih cinta itu tumbuh diam-diam, tak mereka sadari, namun semakin hari semakin kuat, seperti bunga yang perlahan mekar setelah hujan panjang. Hari itu akhirnya tiba, hari yang dulu Irma pikir tidak akan pernah datang lagi.
Setelah semua badai yang ia lalui, ia berdiri di depan cermin dengan gaun sederhana berwarna putih gading. Gaun itu tidak mewah, tidak berkilauan seperti yang dulu ia pesan untuk pernikahan dengan Reno. Namun di mata Irma, gaun itu justru terasa paling indah, karena ia mengenakannya dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Bima menunggu di pelataran rumah makan kecil yang mereka sewa untuk acara. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, rambutnya disisir rapi. Tidak ada jas mahal atau dasi sutra, tetapi senyumnya cukup untuk membuat Irma merasa ini adalah hari terbahagia dalam hidupnya. Pernikahan itu hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat yang masih setia mendukung Irma. Tidak ada lampu sorot atau fotografer profesional. Hanya dekorasi sederhana berupa bunga-bunga segar yang Bima beli dari pasar pagi. Di sudut ruangan, ada meja kecil berisi foto-foto perjalanan usaha catering mereka, sebuah pengingat dari mana semua ini dimulai. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Bima terdengar mantap, meski matanya berkaca-kaca. Saya terima nikahnya Irma binti Haris dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Air mata Irma jatuh seketika. Ia menggenggam tangan Bima erat, merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua tamu bertepuk tangan, beberapa ikut meneteskan air mata haru. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua di sudut ruangan, menikmati hidangan sederhana, nasi tumpeng dan lauk kesukaan Bima. Irma menatapnya sambil tersenyum. Bim, aku dulu sempat bermimpi menikah di ballroom hotel bintang 5 dengan gaun rancangan desainer terkenal. Tapi ternyata, menikah seperti ini jauh lebih membahagiakan. Bima tersenyum hangat. Karena sekarang kamu menikah dengan orang yang benar-benar mencintaimu, bukan hartamu. Malam itu, mereka berjalan pulang bersama, menyusuri jalan yang sepi. Irma menggandeng tangan Bima, merasakan angin malam menyentuh wajahnya. Aku merasa seperti mulai hidup dari awal, katanya pelan. Bima menatapnya dengan tatapan lembut. Kita memang mulai dari awal. Tapi kali ini, kita akan jalan bersama. Di kamar sederhana mereka, Irma memandang cincin pernikahannya yang polos. Tidak ada berlian besar, hanya cincin perak sederhana. Namun bagi Irma, cincin itu adalah simbol dari cinta yang tulus, cinta yang lahir dari penderitaan, tumbuh dari kepercayaan, dan kini menjadi kekuatan untuk melangkah ke masa depan. Pernikahan itu bukan akhir perjalanan mereka, melainkan awal dari babak baru. Babak di mana mereka akan berjuang bersama, membangun kehidupan yang lebih baik, dan perlahan-lahan merebut kembali apa yang pernah dirampas dari Irma. Setelah beberapa bulan usaha catering mereka stabil, Irma memutuskan untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya, merebut kembali apa yang menjadi haknya. Malam itu, ia duduk bersama Bima di meja makan kecil mereka, tumpukan dokumen berserakan. Bim, aku sudah cukup kuat sekarang. Aku tidak mau Reno bebas begitu saja. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kata Irma dengan nada tegas. Bima mengangguk mantap. Aku dukung kamu, Mbak. Tapi kita harus siap. Proses ini nggak akan mudah. Reno punya pengacara hebat. Dengan uang tabungan dan sebagian keuntungan usaha catering, Irma menyewa seorang pengacara terkenal bernama Pak Aditya. Pengacara itu berpengalaman dalam kasus korporasi besar. Saat pertemuan pertama, Pak Aditya mempelajari dokumen-dokumen yang dibawa Irma. Kasus ini berat, ujarnya sambil menghela napas. Tapi saya lihat ada celah. Dokumen pengalihan saham yang Anda tanda tangani bisa digugat jika terbukti ada unsur penipuan atau manipulasi. Kita harus cari bukti kalau Reno memanfaatkan hubungan pribadi Anda untuk menipu. Hari-hari berikutnya penuh kesibukan. Irma harus mengumpulkan bukti, rekaman percakapan, email lama, bahkan mencari saksi-saksi dari karyawan yang tahu tentang tindakan Reno. Banyak yang takut bersaksi, tapi beberapa yang dulu pernah loyal pada Irma bersedia membantu. Hari persidangan pertama tiba. Irma mengenakan setelan sederhana, namun wajahnya memancarkan ketegasan. Bima mendampinginya, duduk di bangku pengunjung dengan tatapan penuh dukungan. Di seberang ruangan, Reno terlihat santai, mengenakan jas mahal dan dikelilingi tim pengacaranya. Senyumnya sinis,
seolah yakin ia akan menang. Proses persidangan berlangsung berbulan-bulan. Setiap kali sidang, Irma harus menghadapi pertanyaan tajam dari pengacara Reno yang berusaha membuatnya terlihat lemah. Namun Irma tetap tenang, menjawab dengan jelas. Bima selalu menunggu di luar ruang sidang, menyiapkan air minum, menghibur Irma saat ia terlihat lelah. "Kamu sudah jauh lebih kuat dari dulu," katanya setiap kali sidang selesai. Tekanan mental begitu berat. Ada saat di mana Irma hampir menyerah, terutama ketika salah satu saksi kunci tiba-tiba menarik kesaksian karena diancam pihak Reno. Namun Bima menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu sudah terlalu jauh untuk mundur. Ingat, kamu bukan hanya berjuang untuk dirimu, tapi untuk semua orang yang pernah percaya sama kamu." Kata-kata itu membuat Irma kembali bersemangat. Ia dan pengacaranya bekerja siang malam mencari bukti tambahan. Hingga akhirnya, sebuah email lama ditemukan. Email di mana Reno memerintahkan bawahannya untuk memalsukan laporan keuangan sebelum dokumen pengalihan ditandatangani. Email itu menjadi bukti kuat yang mengubah arah persidangan. Reno mulai kehilangan ketenangan. Senyumnya menghilang, digantikan oleh wajah tegang. Hari putusan semakin dekat. Irma duduk di ruang sidang dengan jantung berdebar. Namun kali ini ada keyakinan di matanya. Ia tidak lagi menjadi korban, melainkan seorang pejuang yang siap merebut kembali kehormatannya. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Semua mata tertuju pada meja hakim. Media berkumpul. Kamera wartawan siap mengabadikan momen penting ini. Irma duduk di bangku penggugat dengan tangan yang dingin, namun wajahnya tetap tegar. Di sampingnya, Pak Aditya sang pengacara terlihat percaya diri. Bima duduk tepat di belakangnya, memberikan dukungan lewat genggaman tangan di bahunya. Reno masuk beberapa menit kemudian. Penampilannya jauh berbeda dari pertama kali persidangan dimulai. Wajahnya terlihat lelah, mata sedikit merah, dan senyum angkuhnya sudah hilang. Ia duduk bersama tim pengacaranya, tampak gelisah. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Suasana mendadak hening, hanya terdengar detak jam dinding. Hakim membuka berkas putusan dan mulai membacakan hasil persidangan dengan suara mantap. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk email yang membuktikan adanya unsur manipulasi dokumen dan penggelapan aset, pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset perusahaan dan properti yang dialihkan secara melawan hukum dikembalikan kepada penggugat, Irma binti Haris. Selain itu, tergugat Reno Pratama dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Ruangan seketika riuh. Beberapa orang bersorak kecil. Wartawan sibuk memotret. Dan Irma menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. Ia menang, bukan hanya merebut kembali perusahaannya, tetapi juga kehormatannya. Bima berdiri dan meraih tangan Irma. "Kamu berhasil," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku bangga banget sama kamu." Irma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bim. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai di sini." Di sisi lain, Reno hanya menunduk. Tangannya terkepal, wajahnya pucat. Para petugas pengadilan mendekat untuk menggiringnya keluar. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah Irma, tetapi Irma hanya membalas dengan tatapan dingin. Luka itu mungkin akan selalu ada, tetapi kini ia tidak lagi menjadi korban. Usai sidang, wartawan berkerumun mengajukan pertanyaan. Namun Irma hanya berkata singkat, "Keadilan akhirnya ditegakkan. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang semua orang yang pernah dirampas haknya. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran." Di luar gedung pengadilan, langit cerah seakan ikut merayakan kemenangan itu. Bima menggenggam tangan Irma erat-erat. Mereka berdiri sejenak, menikmati momen tersebut, membiarkan semua rasa lega membasuh hati mereka. Irma menarik napas panjang. "Hari ini, aku merasa benar-benar bebas." Bima tersenyum. "Dan ini baru permulaan. Kita akan bangun masa depan yang lebih baik." Kemenangan itu bukan hanya mengembalikan harta, tetapi juga mengembalikan kepercayaan Irma pada dirinya sendiri. Ia kini siap melangkah ke bab terakhir perjalanannya,
Bab di mana ia dan Bima akan merayakan hidup baru mereka dengan penuh kebahagiaan. Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan, Irma kembali melangkah ke gedung kantornya. Kali ini ia datang bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemilik sah sekaligus CEO yang baru diangkat kembali. Seluruh karyawan berkumpul di lobi menyambutnya. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis, tidak ada lagi tatapan meremehkan, hanya wajah-wajah yang penuh rasa hormat. Irma berdiri di depan mereka, mengenakan setelan biru tua sederhana namun elegan. Hari ini, katanya dengan suara mantap, kita mulai lembaran baru. Perusahaan ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua yang bekerja keras. Saya ingin tempat ini menjadi rumah yang adil untuk semua. Karyawan bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka melihat Irma yang baru, lebih bijaksana, lebih manusiawi. Irma juga memutuskan mempekerjakan kembali orang-orang lama yang dulu dipecat secara sepihak oleh Reno, termasuk staf-staf yang pernah setia padanya. Ia bahkan memberikan posisi manajerial kepada Bima, suaminya, yang kini membantu mengawasi divisi logistik dan pengembangan produk. Hari pertama Bima masuk kantor dengan kemeja baru membuat semua orang terkesima. Itu, Bima, OB yang dulu, bisik beberapa staf. Tapi kali ini tidak ada yang berani meremehkan. Mereka tahu,